Bawang merah dan bawang putih bisa dikatakan sebagai rempah paling populer dan hampir digunakan sebagai bumbu dasar dari berbagai hidangan. Selain memberikan rasa yang lebih gurih, kedua bumbu ini kerap digunakan karena aromanya yang harum ketika ditumis dengan minyak goreng. Selain dimasak bersama kuliner lainnya, bawang merah dan bawang putih kerap digoreng untuk dijadikan bawang goreng sebagai pelengkap hidangan dengan cara ditaburi di atas makanan seperti soto, nasi goreng, bubur ayam, dan makanan lainnya. Bawang bombay memiliki ukuran yang lebih besar dan membulat. Dibandingkan dengan bawang merah dan bawang putih, bawang bombay memiliki harum yang tidak terlalu tajam namun harum. Selain ditumis, bawang bombay juga biasa disantap dalam kondisi segar sebagai campuran dari salad dan juga bisa disajikan sebagai camilan onion ring dengan menggorengnya dalam balutan tepung. Sama halnya dengan bawang merah dan putih, bawang bombay memiliki dua varian yang dibedakan dari warnanya. Bawang bombay kuning dan bawang bombay merah. Untuk mendapatkan tingkat pedas paling tinggi, toppers bisa mencoba menggunakan cabai rawit dan cabai burung, sedangkan cabai keriting bisa jadi pilihan pemberi rasa pedas namun tidak setajam cabai rawit. Biasanya bumbu dapur wajib satu ini diolah dengan cara ditumbuk dan dihaluskan dalam hidangan Nusantara. Namun, dalam hidangan yang lebih modern, cabai umumnya hanya diiris sebelum digunakan untuk memasak. Selain digunakan dalam keadaan segar, cabai juga bisa dikeringkan. Selain terkenal sebagai bahan dasar memasak, bumbu dapur satu ini juga kerap digunakan sebagai obat-obatan. Jahe memiliki cita rasa pedas dan biasa digunakan untuk kuliner bersantan dan juga ditumis. Selain masakan, jahe juga kerap menjadi bahan dalam membuat minuman-minuman hangat seperti wedang jahe. Sekilas bumbu dapur satu ini terlihat seperti jahe, namun lengkuas memiliki cita rasa dan fungsi yang berbeda. Lengkuas umumnya digunakan untuk memasak kuliner bersantan, sayur asam, dan berbagai masakan tumisan. Lengkuas memiliki aroma yang lebih wangi dan rasa pahit keasaman khas rempah-rempah. Di beberapa daerah di Indonesia, bumbu dapur ini dikenal juga dengan nama laos. Bumbu dapur selanjutnya memiliki fungsi untuk memberikan aroma pada masakanmu. Berbentuk seperti rumput ilalang, serai atau serai ini digunakan dengan mengiris atau mememarkan bagian bongolnya. Selain makanan, serai juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat minuman-minuman tradisional. Jika toppers sering menikmati kuliner seperti opor dan kari yang berwarna kekuningan, bumbu dapur satu inilah yang memiliki peran dalam memberikan warna tersebut. Rempah-rempah satu ini nggak cuma digunakan untuk memberikan warna tapi juga menghilangkan aroma-aroma tak sedap dari bahan-bahan makanan berbentuk daging baik sapi, ayam, ataupun ikan. Selain itu, bumbu dapur ini juga merupakan bahan dasar yang kerap digunakan dalam membuat jamu tradisional. Selain daun salam, daun jeruk juga sering digunakan sebagai bumbu dapur untuk memberikan aroma lebih sedap pada hidangan. Daun jeruk yang sering digunakan sebagai bumbu dapur adalah jeruk purut. Sama halnya dengan daun salam, daun jeruk biasanya diiris atau disobek sebelum ditumis atau dimasak bersama bumbu dapur lainnya. Selain daun salam, daun jeruk juga sering digunakan sebagai bumbu dapur untuk memberikan aroma lebih sedap pada hidangan. Bumbu dapur selanjutnya adalah kemiri yang juga terkenal sebagai bahan penyubur rambut. Sebelum digunakan biji kemiri sebelumnya disangrai atau ditumis dengan minyak terlebih dahulu sebelum dicampur ke dalam masakan untuk mengentalkan masakan dan juga memberikan rasa gurih pada hidangan. Bumbu dapur selanjutnya adalah kemiri yang juga terkenal sebagai bahan penyubur rambut. Sesuai dengan namanya, bumbu dapur ini memiliki fungsi memberikan rasa asam yang segar pada masakan. Asam Jawa biasa digunakan pada sayur asam dan juga gado-gado untuk memberikan rasa yang lebih segar.